Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Enggak, dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Nah, tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi kan clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Ya jangan lupa, kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga saya bisa motong ini, saya ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang dia. 530 punya ya. 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan cara serabutan karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita kan membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8? Nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang BFIS-nya udah lewat nih. Bisa 3,6, pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah. Ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus. Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti ya, Apindo, untuk melihat ada nggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia.